Saya semua bicara itu saya pakai firman Allah loh, ada dasarnya semua, nggak ngarang sendiri saya gitu kan. Nggak mau jawab tapi malah muter-muter ke sana kemari kayak gitu tuh loh. Nah itu sudah ciri khas orang-orang aspal tuh kayak gitu itu, hati-hati. Nah lalu kalau habis gitu kan saya kan terus panjang ya, saya jelaskan ya, seperti waktu zaman dahulu kan sering itu ya, Tuhan Yesus dibegitukan juga, ditangkari sama orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat kan. Nah itu Tuhan Yesus tuh pusat dari kasih, tapi sering ditengkari, bukan Tuhan Yesus bertengkar, itu beda. Nah orang tuh yang menilai ini tidak bisa membedakan itu, tidak bisa menghakimi dengan adil namanya. Mana firman Allah kan juga berkata, hakimilah dengan adil. Nah kalau orang melihat saya meluruskan orang kayak gitu, lalu orang yang menilai yang di grup WhatsApp itu misalnya, atau siapa di grup itu bilang, sudah jangan bertengkar, itu omong kosong nih, orang ini tidak menghakimi dengan adil. Bukan saya bertengkar, tapi saya ditengkari seperti zaman Tuhan Yesus dulu. Jadi karena mereka ya tidak berani nyalakan orang yang nangkari itu ya, jadi ngomongnya kayak gitu, malah saya dituduh bertengkar juga. Ya saya hamba Tuhan ya sudah tahu, firmannya ada di Efesus 6 gitu kan, 12 itu kan. Nah itu kan musuh kita zaman perjanjian baru, bukan manusia. Hari ini saya luruskan ya, kalau menghakimi itu yang adil ya. Kalau salah, orang itu salahkan, jangan tidak berani terus malah memfitnah orang lain. Saya membetulkan, ditengkari malah dipikir saya bertengkar atau negatif ya kan, itu salah. Nah ini saya luruskan melalui topik ini ya. Jadi orang-orang yang menilai, hati-hati ya, salah dosa loh di hadapan Tuhan ya kan, melanggar firman toh. Karena tidak menghakimi dengan adil itu kan maksudnya kan seperti saya tadi, saya sebetulnya seperti Tuhan Yesus ditangkari tapi saya dikatakan bertengkar, itu kan namanya fitnah. Saya difitnah itu secara tidak sadar ya kan. Nah jadi harus dibaca dari awal postingan itu bagaimana kejadiannya kan begitu. Kalau yang adil baru dia harus berani berkata kamu yang salah, kamu harus bertobat, misalkan seperti itu. Nah itu orang yang benar, tidak asal ngawur bilang hamba Tuhan bertengkar. Yang bertengkar ya tidak ada, ditengkari itu ada gitu loh. Nah oke ya. Nah jadi saya lanjutkan. Jadi orang-orang aspal itu kayak gitu dalam modelnya ya. Nah ini ayatnya, orang-orang aspal itu modelnya cuma ya kemelinti sok ya, teladaan dol budul. Ini ayatnya ada di 1 Timotius 6 ayat keempat. Demikian firman Allah. Iya ya, ini orang yang aspal tadi ya, adalah seorang yang lihat berlagak tahu. Alkitab nulisnya berlagak tahu ya. Berlagak tahu itu kan tidak tahu apa-apa sebenarnya, aslinya tidak tahu apa, tapi cuma berlagak. Nah ini berlagak pintar padahal bodoh, ndak karuan, bodohnya ndak karuan. Nah ini Alkitab menulis, jadi saya bukan ngarang ya, ini semua ada dasarnya ya. Berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa, jelas sekali ini ya. Saya ndak usah tafsir, baca aja udah. Saya ulang ya, 1 Timotius 6 ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Nah, paham enggak bro ini ya? Lalu Asmuni berkata, oh iya ya. Wah, lalu bagaimana ya Pak membedakannya orang-orang seperti itu dengan yang asli Pak? Ya saya jawab, ya firman Allah dia jelas memberitahu kita untuk mengetahui hal itu bro. Maksudnya untuk mengetahui orang aspal itu dan orang asli itu bagaimana. Alkitab memberitahu kita juga. Nih ya, ada di Matius 7 ayat 20 bro. Coba saya bacakan ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lalu Asmuni berkata, oh dari buahnya ya. Lah buahnya itu maksudnya bagaimana Pak? Saya jawab, ya buahnya itu maksudnya adalah perkataan dan tingkah laku orang itu bro ya. Kalau orang aspal itu pasti perkataannya atau ajarannya dan perbuatannya itu tidak sesuai dengan Alkitab. Itu saja, ingat-ingat ya. Sekali lagi ya, kalau orang aspal atau asli palsunya itu pasti perkataan, ajaran atau
perkataan atau ajarannya, kalau dia dosen atau mengajar, itu perbuatannya dan perbuatannya itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ingat-ingat itu ya. Sedangkan yang asli, orang percaya asli, itu pasti perkataan dan tindakannya atau kelakuannya itu pasti sesuai Alkitab. Nah, itu orang asli. Sudah, itu aja buahnya yang dimaksud itu. Paham nggak? Lalu Asmuni berkata, oh gitu, ya, paham saya, Pak. Lalu apa ciri-cirinya ajaran sesat itu, Pak? Ya, saya jawab, ya pasti ajarannya tidak sesuai firman Allah atau Alkitab, bro. Ya, itu saja yang harus bro ingat-ingat. Mungkin Alkitab itu ia tambahi sendiri, ya toh. Nggak tahu ditambahi dengan apa ya, di bagian mana, nggak tahu. Pokoknya setiap ajaran sesat itu ciri-ciri khasnya salah satunya ini, menambahi firman Allah, ya kan? Atau mengurangi sebaliknya, ya. Jadi firman Allah dikurangi atau diputar balik, atau disalah tafsirkan, ya, difitnah atau disalahkan firman Allah atau Alkitab itu disalahkan. Orang kayak gitu berani menyalahkan Allah atau firman Allah, ngeri ya. Nah itu bro ciri-cirinya ya. Ingat gak ya? Tak paham gak maksudnya? Lalu Asmuni berkata, oh gitu ya. Jadi kesimpulannya pokoknya asal tidak sesuai dengan firman Allah apapun juga itu, atau tidak sesuai dengan Alkitab yang terdiri dari 66 kitab, yakni kitab Perjanjian Lama 39 dan kitab Perjanjian Baru 27 ya Pak, maka itu adalah ajaran sesat ya Pak. Saya jawab betul bro, itu sudah ya, karena Allah sudah memberikan kita pegangan, yaitu Alkitab yang terdiri dari kitab EL 39 dan PP 27 kitab. Jadi jumlahnya kan 66 kitab, intinya begitu. Nah itu saja. Kalau itu ditambahi atau dikurangi ya hati-hati ya. Ya. Nah kalau bro sudah paham, makanya jangan ngikuti yang salah atau yang sesat itu, supaya bro tidak disebut orang aneh ya. Kenapa orang aneh ya? Sudah tahu sesat kok diikuti, itu kan aneh namanya. Sudah tahu ini jalannya sesat, jalannya salah, jalannya mau masuk ke jurang, lah kok ikut tuh? Itu kan namanya orang aneh, iya kan? Lalu Asmuni berkata, oh iya Pak, wah saya nggak mau lah jadi orang aneh Pak. Ya kok, oke Pak, terima kasih ya Pak buat penjelasannya Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati juga bro ya. Nah saudara-saudara, jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang ikut kok salah kok diikuti. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin.